Qatar Energy mengumumkan penghentian total produksi LNG setidaknya untuk 2 pekan ke depan akibat kondisi darurat di wilayah Teluk. Langkah ini merupakan respons atas blokade Selat Hormuz yang menjadi satu-satunya jalur pengiriman ekspor LNG Qatar ke pasar internasional. Kembali bersama kami, pemirsa. Krisis energi global semakin dalam setelah raksasa energi Qatar Energy resmi menyatakan status force majeure dan menghentikan seluruh produksi gas alam cair atau LNG. Keputusan ini diambil menyusul penutupan total Selat Hormuz akibat eskalasi perang yang melibatkan Iran, Amerika Serikat, dan Israel. Qatar Energy mengumumkan penghentian total produksi LNG setidaknya untuk 2 pekan ke depan akibat kondisi darurat di wilayah Teluk. Langkah ini merupakan respons atas blokade Selat Hormuz yang menjadi satu-satunya jalur pengiriman ekspor LNG Qatar ke pasar internasional. Dengan status force majeure ini, perusahaan secara hukum tidak dapat memenuhi kontrak pengiriman kepada para pelanggan global karena faktor di luar kendali perusahaan yang dipicu oleh konflik militer antara Iran dan Amerika Serikat. Penghentian produksi ini diprediksi akan mengguncang stabilitas energi dunia mengingat Qatar merupakan pemasok sekitar 20% ekspor LNG global. Penutupan akses pelayaran di Selat Hormuz membuat komoditas energi tersebut tidak dapat didistribusikan ke pasar luar negeri meskipun fasilitas produksi tetap beroperasi. Situasi ini kian mengkhawatirkan karena belum ada kepastian kapan jalur pelayaran strategis tersebut akan dibuka kembali untuk lalu lintas kapal tanker. Adapun lebih dari 80% pelanggan utama Qatar Energy kini menghadapi ancaman krisis pasokan, terutama negara-negara di wilayah Asia dan Eropa. Negara-negara industri besar seperti China, Jepang, India, dan Korea Selatan sangat bergantung pada gas cair asal Qatar untuk kebutuhan domestik mereka. Para analis memperkirakan berhentinya pasokan dari Qatar akan memicu lonjakan harga gas dunia serta mengganggu pemulihan ekonomi di negara-negara importir energi tersebut. Berbagai sumber IDX Channel. Raksasa perbankan investasi Amerika Serikat Morgan Stanley dilaporkan melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap sekitar 2.500 karyawannya di seluruh dunia. Langkah efisiensi ini diambil di tengah upaya perusahaan merampingkan operasional meskipun baru saja mencetak rekor pendapatan tertinggi sepanjang sejarah. Raksasa perbankan investasi Amerika Serikat Morgan Stanley dilaporkan melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap sekitar 2.500 karyawannya di seluruh dunia. Melansir dari laporan The Wall Street Journal menyebutkan bahwa pemangkasan tenaga kerja ini menyasar 3 divisi utama, yakni investment banking, wealth management, serta investment management. Jumlah 2.500 pekerja yang terdampak setara dengan sekitar 3% dari total 82.005 karyawan Morgan Stanley di seluruh dunia. Meski rencana ini mulai disampaikan sejak pekan lalu, sebagian besar pemutusan hubungan kerja dilaporkan terjadi secara serentak pada Rabu kemarin. Menariknya, langkah PHK ini dilakukan justru setelah Morgan Stanley membukukan pendapatan tahunan tertinggi sepanjang sejarah pada tahun 2025. Kinerja kuat tersebut didorong oleh lonjakan pendapatan investment banking hingga 47% seiring meningkatnya aktivitas transaksi korporasi. Para eksekutif perbankan sebelumnya bahkan menyatakan optimisme terhadap prospek bisnis tahun ini yang didukung oleh kuatnya pipa proyek merger, akuisisi hingga penawaran umum perdana saham atau IPO. Adapun fenomena perampingan operasional ini tidak hanya melanda sektor perbankan, namun juga menjadi tren luas di berbagai perusahaan Amerika Serikat seiring meningkatnya adopsi teknologi kecerdasan buatan atau AI. Sebelumnya, perusahaan pembayaran blok milik Jack Dorsey juga telah memangkas hampir setengah jumlah karyawannya guna mengintegrasikan teknologi AI ke seluruh lini bisnis. Lalu Morgan Stanley kini menyusul deretan perusahaan besar yang memilih jalur restrukturisasi untuk melindungi portofolio dan efisiensi jangka panjang di tengah volatilitas pasar. Berbagai sumber IDX Channel. Platform kecerdasan buatan ChatGPT dilaporkan kehilangan 1,5 juta pengguna dalam waktu singkat menyusul pengumuman kerjasama strategis dengan militer Amerika Serikat. Aksi boikot massal ini dipicu oleh kekhawatiran publik atas penggunaan teknologi kecerdasan buatan di jaringan rahasia milik pemerintah. Laporan terbaru mencatat lebih dari 1,5 juta pengguna telah meninggalkan layanan ChatGPT hanya dalam waktu kurang dari 48 jam pasca pengumuman kerjasama dengan Pentagon.
Protes keras muncul setelah OpenAI mengizinkan Departemen Pertahanan Amerika Serikat menggunakan model kecerdasan buatannya di jaringan pemerintah yang terklasifikasi. Gerakan boikot ini terpantau secara masif melalui situs pelacak QuitGPT yang menyoroti ketidakpuasan pengguna terhadap arah kebijakan etika perusahaan. Sebelum menggandeng OpenAI, pihak Pentagon dilaporkan sempat menjajaki kerjasama serupa dengan perusahaan kompetitor Anthropic. Namun kesepakatan tersebut batal setelah pengembangan chatbot cloud itu secara tegas menolak memberikan akses tanpa batas kepada pemerintah Amerika Serikat. Meski keputusan tersebut menuai kemarahan Gedung Putih hingga Anthropic dilabeli sebagai risiko rantai pasokan, langkah ini justru mendapatkan pujian luas dari para pelaku industri dan aktivis privasi digital. Dinamika ini memberikan keuntungan besar bagi Anthropic di mana chatbot cloud kini dilaporkan naik ke peringkat teratas di App Store mengalahkan dominasi ChatGPT. Perpindahan loyalitas pengguna ini menunjukkan bahwa aspek etika dan independensi teknologi mulai menjadi pertimbangan utama bagi konsumen global. Adapun OpenAI kini menghadapi tantangan besar untuk memulihkan citranya di tengah persaingan ketat pengembangan AI yang kini bersinggungan langsung dengan isu keamanan nasional. Berbagai sumber IDX Channel. Raksasa teknologi Apple resmi meluncurkan lini laptop terbarunya MacBook Neo dengan harga mulai dari $599 Amerika Serikat. Langkah agresif ini diambil untuk menembus pasar PC kelas menengah sekaligus menantang dominasi laptop berbasis Windows dan Chrome OS. Raksasa teknologi Apple resmi meluncurkan lini laptop terbarunya, MacBook Neo, yang ditenagai oleh chip A18 Pro, prosesor yang sebelumnya memulai debut pada lini iPhone 16 Pro. Dengan bandrol harga $599, perangkat ini menjadi laptop termurah yang pernah dirilis Apple sejak 2 dekade terakhir. Pemesanan awal telah dibuka mulai Rabu waktu setempat, sementara ketersediaan produk di toko retail dijadwalkan akan dimulai pada 11 Maret mendatang. Melalui kehadiran MacBook Neo, Apple secara terang-terangan membidik segmen pengguna laptop kelas pemula yang selama ini didominasi oleh perangkat Windows dan Chromebook. Langkah masuk ke segmen menengah ini dinilai berpotensi memperluas basis pengguna baru, terutama di kalangan pelajar dan pembeli pertama. Strategi ini menjadi ancaman serius bagi kompetitor di saat permintaan pasar global terhadap perangkat PC masih sangat sensitif terhadap fluktuasi harga. Peluncuran MacBook Neo dilakukan di tengah tantangan krisis chip memori global yang membebani biaya produksi perangkat keras. Adapun, laptop ini dibekali memori terpadu sebesar 8GB atau lebih kecil dibandingkan standar lini MacBook Air dan Pro terbaru yang kini menggunakan chip M5. Selain MacBook Neo, Apple juga merilis iPhone 17e guna mempertahankan pangsa pasar di tengah kenaikan biaya komponen dan melambatnya pertumbuhan pasar ponsel pintar dunia. Berbagai sumber, IDX Channel.